Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis yang sahih, Sufyan Az-Zuhri an Arwa an Zainab bint Abi Salama an Habibah bint Habibah bint Abi Sufyan an Ummahatah Habibah an Zainab bint Jahsh زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان 4 نسوات. قالت, dari 4 istri Nabi ini memberikan statement, astaiqadha Nabi sallallahu alaihi wasallam min naumihi wa huwa mahmar wajh wa huwa yaqul. Ketika itu beliau bangun dari tempat tidurnya dan wajah beliau merah. Dan beliau bersabda, qal la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah SWT. Wailul lil Arab, yani al-wail, celakalah bangsa Arab. Wailul lil Arab min syarri qad iqtarab. Syar ini kejelekan sudah dekat, dalam arti kata kiamat. Maka ikhwatul iman, dalam hadis ini diidentikan Arab karena sumber agama itu dari Arab. Kalau sudah bangsa Arab jauh dari Islam, sudah berbuat maksiat, apalagi bangsa Ajam, lebih parah ya ikhwan. Karena dia harus memberikan contoh. Allah SWT berfirman kepada baginda kita Rasulullah SAW, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang sangat suri teladan telah datang di sisi kita, yaitu Rasulullah SAW. Maka mereka lebih dekat, diidentikan sumbernya agama dari sana. Kalau mereka sudah berbuat maksiat, maka habislah Islam ini. Maka ini akhwatul iman, ketika beliau bangkit dari tempat tidur, kalimat ini diucapkan, futihal yawma radna ya'juj wa ma'juj misla hada. Telah terbuka lubang, yaitu Ya'juj wal Ma'juj, seperti ini, karena mereka ditimbus oleh Dzulkarnain. Wisalunaka an Dzulkarnain qul satlu alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ardi atayna min kulli syai'in sababa. Kalau disebut sekarang namanya Alexander Dzulkarnain, asal dari negeri Eropa sana ya teman. Perbatasan Yunan dan Makedonia ya, sekarang Yugoslavia itu ditimbus oleh Dzulkarnain. Di dalam riwayat yang lain, setiap hari menggali sampai Ya'juj Ma'juj ini, hatta idza akadu yaraw syam faqala alladhi alaihim arja'u fatahfaru ghadan. Begitu mereka menggali setiap hari sampai sore sudah melihat sedikit cahaya matahari, dia bilang udah kembali kita besok menggali. Allah timbuskan lagi seperti itu, karena mereka tidak menggunakan insya Allah dan kesombongannya sampai hari kiamat. Maka dalam hadis ini Nabi SAW bilang, qad yani futiha al-yawm radmal ya'juj wal ma'juj mithla hada. Ya, Allah SWT memperlihatkan kepada Nabi kita bahwa telah dibuka lubangnya Ya'juj wa Ma'juj seperti ini. Maka ditanyakan oleh istri Nabi, qultu ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun, ada bencana sedangkan di antara kita ada yang baik? Dijawab oleh Nabi SAW, qala na'am idza kathara al-khabath. Ya, apabila maksiat terutama perzinahan telah merajalela. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis Abu Hurairah juga, An-Nabi SAW qala futiha al-yawma radmal ya'juj wal ma'juj mithla hada. Di dalam riwayat yang lain telah buka lubangnya, yakni timbusan Ya'juj wal Ma'juj seperti ini. Jadi di dalam hari Jumat ini kita membaca surat Kahfi, dan banyak di situ pemahaman-pemahaman dan tanda-tanda kebaikan-kebaikan yang bisa kita mengambilnya. Ikhwatul iman, akhtul mu'minah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi samii'il 'alim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Fas'au, kata Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, famdu ila dzikrillah.
yakni dzikir kepada Allah dalam arti kata menegakkan salat yang diwajibkan Allah, terutama 5 waktu dan termasuk hari Jumat. Fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Tinggalkan semua perniagaan menghasilkan uang, maupun dia kantor, pabrik, apa semua tinggalkan. Bersegeralah dalam arti kata ila sakinatul waqar. Alaikum as-sakinatul waqar. Wala tasra'u fiha idza masyitu ila shalah. Hendaklah dengan sakinah, yaitu al-waqar. Tidak tergesa-gesa dan tidak mengeraskan suara atau mengeluarkan suara. Jadi berjalan dengan santai. Wa darul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, istahabban liman jaa ila jum'ah an yughsil qabl muji'u ilaha lamma thabat fi sahihin. An Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukum jum'ah fal yaghtasil. Ini disebut mandi sunnah. Jadi ada mandi sunnah, ada mandi wajib. Wajib itu ada mandi junub, ada mandi hadas besar ya, dari jima ya, ada mandi muhtalam, mimpi juga. Ini wajib. Dari sunnah dianjurkan dari hadis yang sahih Imam Al-Bukhari dan yang lain, sebelum datang Jumat hendaklah kita mandi. Ini mandi sunnah ya. Dan mandi ketika kita hendak mendatangi Jumat ini. Yang hendak mendatangi Jumat hendaklah dia mandi, dan ini Islam mengajarkan kita kebersihan. Mandi ya khatiman ya. Di dalam riwayat an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, al-ghusl yaumul jum'ah wajib ala kulli muhtalim. Mandi di hari Jumat itu wajib bagi orang yang mimpi basah. Dan selanjutnya an Abi Hurairah Nabi SAW qala haqqallah ala kulli muslim an yaghtasal fi kulli 7 ayyam yaghsulu ra'su wa jasadu. Dari Abu Hurairah Nabi SAW bilang, hak setiap orang muslim, termasuk muslimah ya khatiman ya juga, hendaklah dia mandi setiap 7 hari, yakni setiap sekali dia mandi. Hendaklah dia membasahi kepalanya dan jasad. Jadi kalau kita mandi dari sunnah Nabi SAW mencontohkan, pertama membasahkan kepala kita ya khatiman, supaya kondisi fisik kita nanti dalam tensinya tidak turun langsung, nanti bisa stres kita, bisa kedinginan kita ya ikhwatul iman. Maka ikhwatul iman, ukhtul mu'minat, mandi kepalanya dan badannya. Tata cara mandinya, amma kalau dia junub ya, atau muhtalam, dia mimpi basah, dia junub, atau haid, pertama dia wudu dulu ya. Wudu dulu, dia bersihkan dia punya faraj, dia wudu. Rawahu Muslim an Jabir bin Abdullah al-Ansari qala Rasulullah SAW ala kullun rajulun muslim fi kulli 7 ayyam ghuslu yawma wa huwa yaumul jum'ah. Hendaklah setiap orang muslim setiap 7 hari sekali dia mandi adalah di hari Jumat. An Aus bin Aus Ats-Tsaqafi qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul man ghassala wa qtasala yaumul jum'ah, barang siapa yang mandi dan mandi di hari Jumat, wa bakara wa btakara wa masya wa lam yarkab, dia berjalan dan dia tidak menaik kendaraan, ya tidak masalah kalau mau naik kendaraan kalau jauh ya gimana. Wa dana minal imam wastama'a wa lam yaghub, dan dia dengar dan dia tidak berbicara. Jadi dia memperhatikan apa yang akan disampaikan imam itu, tidak mengeluarkan perkataan pun sedikit. Imam Ahmad dalam ayat ini, bi'sa mathal qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdi qaumaz zalimin. Wa qala Imam Ahmad rahimahullah, hadatsana Ibn Umar an Mujalid an Sya'bi an Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takallama yaumal jumu'ah wa imam yakhtub fahuwa kamathali himar yahmal asfara. Barang siapa yang mengucapkan perkataan atau berbicara, imam lagi berkhutbah, sama dia dengan keledai memikul kitab tapi nol, tidak mendapat apa-apa. Walladzi yaqulu lahu ansit laysa lahu jum'ah. Orang yang mengatakan dim
kepada temannya sebelahnya dan tidak ada Jumat buatnya. Laisa lahu Jum'ah, di dalam riwayat sahih muttafaqun alaih Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qultu li sahibika yaumil jum'ati ansit wal imam yakhthub faqad lagaw. Andai kata engkau mengatakan kepada teman kau yang sebelah, yang di sebelah kita, diam, imam lagi berkhutbah, sungguhnya musnahlah. Al-lagaw ini musnahlah, tidak mendapat apa-apa. Dan Al-Fuqaha sudah menjelaskan tentang ini, ya. Ada 4 permasalahan di situ yang dijelaskan. Tidak mendapat pahala Jum'ah, tidak mendapat Jum'ah, Jum'ahnya ganti Dhuhr, dan mungkin tidak ada sama sekali katanya. Maka hendaklah kita memperhatikan hadis ini dari Aus bin Aus. Ini dia mendengar khutbah dengan rapi, diam, dengan tidak mengeluarkan perkataan. Kana lahu bikulli khutwatin ajr sana wa siyamaha wa qiyamah. Dia mendapat setiap langkah itu setahun, yaitu puasa dan menegakkan ibadah, yakni qiyam. Dan juga teman kita dianjurkan untuk datang badri, datang awal. Kenapa? Karena di dalam riwayat inna Jum'ah ini ada 12 sa'ah. Jumat ini ada 12 jam. Terbitnya matahari sampai sebelum terbenamnya matahari, di situ ada 1 jam, yakni sa'ah doa-doa mustajab. Di antara 2 khutbah yang lebih arjah lagi, yaitu sudah asar, laisa fiha waktu shalah qabla an taghrib asy-syams, sebelum matahari terbenam. Datang lebih badri. Di dalam riwayat Abi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aghtasala yaumul jum'ah ghusl janabah. Barang siapa yang mandi di hari Jumat, mandi junub, thumma raha fi sa'atil awal faka'annama qarraba badana. Barang siapa yang mandi junub, terus dia datang di jam pertama, sama dia berkurban atau bersedekah onta. Mana onta? Wa man raha fi sa'atil tsani faka'annama qarraba baqarah. Barang siapa yang datang di jam yang kedua, sama dia bersedekah, yaitu sapi. Wa man raha fi sa'ati ats-tsalitsah faka'annama qarraba kibashan aqran. Barang siapa yang datang jam yang ketiga, sama dia bersedekah biri-biri yang tanduk bagus, yang harganya mahal. Wa man raha fi sa'ati ar-rabi'ah faka'annama qarraba dajaja. Barang siapa yang datang di jam keempat, sama dia bersedekah, yaitu dengan ayam. Jam keempat ya khatiman, ayam 25.000 nih mungkin ya. Yang lebih parah lagi, wa man raha fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba bayda. Barang siapa yang datang jam yang kelima, sama dia bersedekah dengan telur. Kayaknya jam kita jam telur ya khatiman, atau jam lewat telur nih ya. Karena datang sudah mau dekat jam 12, ataupun datang sudah imam naik mimbar. Fa idza kharajal imam hadatul malaikata yasma'u dzikra. Rawi Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih. Ketika imam naik mimbar, malaikat itu menutup absennya, catatan. Jadi setiap pintu-pintu masjid ada malaikat mencatatkan si fulan yang datang. Begitu imam naik mimbar, malaikat menutup, dia punya catatan ini, absennya, dan dia masuk mendengar khutbah apa yang akan disampaikan oleh khatib. Ya khatiman. Di dalam riwayat Nabi Malik an Ayyub al-Ansari, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man aghtasala yawmal jum'ah wa massa min tibi ahlihi in kana indahu wa libasa min ahsan ath-thiyab thumma kharaja hatta ya'ti al-masjid fa yarka an badalahu wa lam yu'di ahadan thumma ansid idza kharaja imam hatta yusalli kana lahu kafara lima baina wa baina jum'atin ukhra. Musnad Imam Ahmad. Dari Abi Malik an Ayyub Ansari, aku mendengar Rasulullah SAW, barang siapa yang mandi di hari Jumat terus memakai wangian-wangian yang dia miliki di rumahnya,
ya atau keluarganya, dengan memakai pakaian yang sangat bagus. Bedakan ya ikhwatul iman. Ini ya ikhwatul iman, kita kayaknya hari Jumat ini untuk mengikuti sunnah Nabi ya, kayaknya udah nggak ada. Sudah nggak ada. Dari datangnya kita, dari pakaiannya, dari harum-harumannya, semua udah nggak ada ya ikhwatul iman. Jadi kalian pakaian kerja tuh dia pakai untuk hari Jumat. Sudah tuh bau badannya udah nggak enak, semua udah nggak enak. Datang sudah lambat. Ketika 15 abad yang lalu, Rasulullah lagi berkhutbah. Ini pendidikan buat kita. Umar bin Khattab datang terlambat. Kemungkinan dengan ada kesibukan urusan. Begitu dia masuk, Rasulullah menegurnya. Ya Umar, bataita. Ya Umar, engkau terlambat. Taghasal tuh, engkau mandi? Kala wudu ya Rasulullah. Kala wudu kaman? Lakar ra'aitu wajhu taghayyar. Ya Umar, engkau terlambat. Apakah engkau mandi Umar? Enggak ya Rasulullah, saya hanya wudu. Dan dari wajahnya aku lihat berubah gitu. Maka ini pendidikan ya khatiman. Ketika Umar lagi berkhutbah, ada seorang Arabi masuk, Umar menegurkannya seperti itu juga. Kata Umar, aku mendengar Rasulullah statement ini. Kata orang itu, aku mendengar azan dan aku tinggalkan pekerjaan, tak sempat lagi aku untuk mandi, cuma berwudu saja. Kata Umar, aku mendengar Rasulullah menegurku seperti ini. Datanglah lebih awal ya. Dengan pakaian yang rapi. Thumma kharaja hatta ya'til masjid. Dia pergi ke masjid, ya, sampai dia masuk masjid, fayarka an badalahu walam yu'di ahadan. Dia masuk ke masjid, dia salat intidar itu. Berapa rakaat dia mau silahkan. Salat, ya, baca surat Kahfi, bersalawat pada Nabi, baca Al-Quran yang lainnya, tidak masalah, berzikir kepada Allah sesuka-suka dia dan tidak mengganggu orang ataupun tidak khat rikab, melangkahi pundak itu ya. Thumma ansit, dan dia diam. Idza kharajal imam hatta yusalli. Begitu imam naik dia diam sampai selesai salat, maka dia mendapat yaitu ampunan di antara Jumat yang akan datang. Ini ya Fatimah. Abu Daud Sijistani dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, inna sama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mimbar. Kata Abdullah bin Salam, ini orang ulama besar Yahudi ya. Husain bin Salam namanya, diganti Rasulullah Abdullah bin Salam. Dia masuk Islam ya. Ketika Rasulullah datang dalam Madinah, dia ahli kitab, dia tahu bahwa Nabi akhir zaman adalah yang akan datang pasti akan hijrah ke Yathrib dan adalah orangnya dari Mekah ini, dan orang bangsa Arab. Dia masuk Islam dan Masya Allah orangnya memperjuangkan di Islam ini. Ketika itu dia mendengar Rasulullah lagi di mimbar berkhutbah. Ma'ala ahadikum law istara thawbain li yaumil jum'ah siwa thawbil mihna. Andai kata kalian memiliki yakni harta mampu untuk membeli dua pakaian, satu pakaian dipakai buat sholat atau sholat Jum'ah dan satu pakaian untuk pakaian kerja atau dipakai untuk pakaian kerja. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dan Rasulullah SAW khataban nas yaumul Jum'ah far'a alaihi thiyaban nimr, pakaian yang bulu harimau ya, pakaian bagus sekali. Dia khususkan pakaian untuk hari Jumat, pakaian Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha itu beda dengan secakep-cakepnya. Ketika itu di mimbar beliau bersabda, ma'ala ahadukum in wajada sa'atan ayyattakhidha thawbain al-jum'ah siwa thawbal mihna. Andai kata di antara kalian yang mampu, yang memiliki rezeki, bisa membeli dua pakaian untuk dia pakai di hari Jumat dan juga pakaian untuk dia pakai kerja. Maka ikhwatul iman, waktul mu'minah, sebaik-baik kita menegakkan ibadah ini, khususan di hari Jumat dan salat 5 waktu juga, hendaklah kita mencontohkan apa yang telah dicontohkan Nabi SAW dan mengikuti sunnah. Datang lebih badri, pertama mandi, pakai wangi-wangian dan berpakaian yang bagus, ya. Datang lebih awal dengan berzikir kepada Allah, dengan menegakkan salat, ya, sunnah ini, sampai khatib naik mimbar, ambil kebaikan-kebaikan khutbahnya supaya kita mendapat ganjarannya.
Maka ikhwati iman, ini banyak sekarang kita lihat kalangan masyarakat kita kurang memperhatikan di hari Jumat. Dikarenakan hari Jumat disibukkan untuk bekerja. Seharusnya kita sebagai umat Nabi SAW hendaklah hari Jumat ini hari libur. Kalaupun nggak libur, diberikan dispensasi untuk pulang lebih awal. Jam 9 atau jam 10, nanti setelah selesai Jumat, waktunya itu diganti. Mari kita ambilkan kebaikan di hari Jumat ini, mudah-mudahan kita mendapat ganjarannya. Wallahu a'lam bishawab.